Hey, what's up guys, welcome back to my channel Ganyan Comment Studio. Boom. Oke guys, so baru-baru nih ada laporan yang kata Rusia berminat nak bekerja sama dengan Indonesia, bukan dalam bidang senjata tetapi nuklir. Oke, tenaga nuklir ni guys bukan satu benda yang baru ya. Tenaga nuklir ni telah banyak digunakan oleh negara-negara luar. Terbelit lidah ya. Negara-negara luar untuk bencana elektrik. Tapi kalau selalunya kalau orang dengar untuk buat nuklir ni adalah bom, tapi bukan, itu untuk menjana tenaga elektrik ataupun membuat tenaga elektrik, lebih kurang begitulah. Soalnya sekarang adakah kerjasama nih betul-betul untuk pembangunan tenaga atau ada kepentingan geopolitik di belakangnya? Oke. Dan kalau Indonesia mulai kuasai teknologi ini, adakah negara lain di Asia Tenggara akan rasa tergugat? Jom sama-sama kita saksikan video tersebut. Stay tune. Oke guys, ini tanpa perlu tambah masa lagi, jam sama kita saksikan video tersebut dalam kiraan 1, 2, dan 3. Vladimir Putin, Rusia bersedia bantu Indonesia kembangkan nuklir. Kami terbuka untuk kerjasama dengan mitra Indonesia di bidang nuklir. Речь может идти также и о совместных проектах, связанных с неэнергетическим применением ядерных технологий. Kami juga berkeinginan untuk merealisasikan proyek nuklir di bidang damai. В медицине, сельском хозяйстве, а также о подготовке кадров для национальной атомной отрасли. Termasuk bidang kesehatan, pertanian, dan pelatihan staf. Заинтересованы и готовы работать во многих наукоемких отраслях. Kami berminat menambah kerjasama di bidang teknologi canggih. Это космос, цифровизация, внедрение технологий умных городов и искусственного интеллекта. Termasuk penggunaan luar angkasa dengan tujuan damai, smart city, kecerdasan buatan. Jadi apa pandangan kamu guys tentang nuklir ini? Apa pandangan kamu? Mesti masing-masing ada punya pandangan tersendiri kan. Cuma untuk pandangan aku sendiri ini, tapi ini baru di video depannya. Cuma bagi pandangan aku sendiri, nuklir nih, tenaga nuklir ini bukan sekat bom guys. Ini untuk pengetahuan ramai lah. Tenaga nuklir ini untuk bukan sekat bom, tetapi untuk menjana elektrik. Banyak kegunaannya guys sebenarnya. Tetapi ada juga yang salah guna tuh tenaga nuklir itu, sebab tenaga nuklir itu memang kuat guys. Rusia dan Indonesia capai kesepakatan dan Rusia dikatakan akan membantu pengembangan nuklir di Indonesia. Ini sudah disepakati antara kedua pemimpin negara yang pada saat itu bertemu antara Pak Prabowo dengan Putin. Ini bertepatan juga kan dengan ditemukannya cadangan uranium di Kalimantan. Iya benar banget. Jadi baru-baru ini Rusia dan Indonesia mencapai kesepakatan dan Presiden Putin dikatakan akan membantu pengembangan nuklir dalam negeri. Ini disampaikan oleh beliau pada saat konferensi pers bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Konstantin. Kata Putin, dia itu terbuka banget untuk kerjasama mitra dengan Indonesia di bidang nuklir. Dia juga berkeinginan untuk merealisasikan proyek ini dengan damai, termasuk di bidang kesehatan, pertanian, dan pelatihan. Nah, di sisi lain, Indonesia juga baru-baru ini menemukan cadangan uranium bahan baku nuklir. Jadi ini ingin dikelola oleh pemerintah untuk menjadi energi bersih di Indonesia. Ya bener banget, jadi ada sekitar 24.000 ton lebih cadangan uranium dan itu di daerah Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Pemerintah saat ini lagi nyiapin regulasi untuk pengelolaan dan pemurnian uranium tersebut. Rusia dan Bagaimana jika Indonesia mengizinkan Rusia membangun pangkalan militer di Biak, Papua? Apa keuntungan yang mungkin didapat? Pertama, Rusia diperkirakan akan membawa investasi besar dalam bentuk pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, dan fasilitas penunjang lainnya, yang tentu berdampak positif bagi perekonomian daerah. Kedua, Indonesia memperoleh posisi tawar lebih tinggi di tingkat geopolitik. Lokasi Biak yang strategis di Pasifik menjadikan Indonesia semakin diperhitungkan oleh kekuatan besar seperti Amerika Serikat, China, dan Australia. Ketiga, kesempatan kerja sama pertahanan terbuka lebar, termasuk transfer teknologi militer dan pelatihan. Namun, keputusan ini tidak lepas dari risiko politik dan diplomatik. Bijak dalam mengambil langkah akan menentukan apakah ini menjadi peluang atau justru ancaman. Betul, tapi sebenarnya actually kalau aku perhatikan, jikalau Rusia membuat pangkalan militer di Biak, Papua,
sebenarnya ada kebaikannya, ada kebaikan dan ada kekurangannya. Kekurangannya sebenarnya kebaikannya banyak, tarik investasi dari luar untuk memajukan lagi ekonomi Indonesia sebab ada Rusia di situ kan. Tetapi keburukannya adalah Amerika akan sakit hati sedikit. Amerika kan memang nggak mengam sama Rusia, guys. Rusia dikabarkan ingin gunakan pangkalan militer di Papua, dan Australia langsung bereaksi keras. Australia? Semuanya bermula dari laporan media Janes yang menyebut Rusia ingin menempatkan pesawat militernya di Biak, Papua. Peter Dutton, pemimpin oposisi Australia, langsung menuding adanya bahaya besar. Katanya, Presiden Indonesia sendiri mengakui permintaan Rusia itu. Tapi Indonesia tegas membantah, tidak ada permintaan semacam itu. Pemerintah Australia pun menenangkan, bilang isu ini sudah diklarifikasi. Perdana Menteri Albanisi bahkan menuduh Dutton menyebar kabar menyesatkan demi keuntungan politik. Kenapa? Latar belakangnya, tahun ini Australia sedang menuju pemilu besar. Jadi bukan soal pangkalan Rusia, tetapi soal panggung politik. Isu panas ini mungkin bukan soal perang, tetapi soal siapa yang bakal menang. Tapi kenapa Australia perlu takut kalau ada gitu kan? Media Rusia sebut Presiden Putin sedang meminta izin pemerintah Indonesia untuk menempatkan 2 pesawat pembom Tupolev dan beberapa jet tempur di Biak, Papua. Ini kalau jadi, guys. Gila, guys. Jakarta telah menerima permintaan resmi dari Moskow yang meminta izin bagi pesawat Angkatan Udara Rusia VKS Vozdusno Kosmicheskie Sili untuk ditempatkan di fasilitas provinsi paling timur Indonesia. Sumber terpisah dari pemerintah Indonesia telah mengonfirmasi kepada Janes bahwa permintaan tersebut diterima oleh kantor Menteri Pertahanan Safri Samsudin setelah pertemuannya dengan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia Sergei Shoigu pada Februari tahun 2025. Dalam permintaan tersebut, Rusia berupaya untuk menempatkan beberapa pesawat jarak jauh di pangkalan Angkatan Udara Manhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo. Dokumen yang telah diserahkan kepada Janes mengungkapkan. Pangkalan udara tersebut terletak di Biak Numfor di Provinsi Papua, Indonesia, dan merupakan rumah bagi Skadron Udara 27 TNI AU, yang mengoperasikan armada pesawat pengintai CN-235. Jakarta telah National security concerns are rife in Canberra this Ini berita morning Australia over a nih. Russian bid to establish a military base in Indonesia. Moscow has reportedly requested Jakarta to station aircraft in the Papua province. Dorang just takut, 1,300 guys, ya. Dorang kilometers takut, from guys. Dallas. Obviously do not want to see Russian influence in our region. We have a very close relationship with Indonesia. We have a growing defence relation. Russia not want to see. We obviously do not want to see Russian influence in our region. We have a very Bilangnya kan dia kalau boleh dia tidak boleh, dia bilang kalau boleh dia tidak mau nampak Russia punya macam itulah, macam peralatan perang apa itu kan di bagian region orang lah. Takut pula orang, kenapa kan? relationship with Indonesia. We have a growing defence relationship. The Deputy PM said in a statement after speaking with his Indonesian counterpart, the reports of Russian aircraft operating from there are not true. Not true. National security. Ngayon betul lah. The Prime Minister was questioned this Australia afternoon about lagi. reports about the request from Russia to Indonesia to have those long-range aircraft stationed at a military base. The Prime Minister said they will seek clarification. And yes, the Defence Minister has now spoken to his counterpart in Indonesia. And he says, and I quote, "He has said to me in the clearest possible terms, The reports of the reports prospect of Russian Russian aircraft aircraft. operating from Indonesia are simply Untrue. So that is the coming from the Defence Minister. It's quite clear that they have sought that clarification. And now it'll be Heboh ya interesting to see di how Australia, this guys. plays out. Gara-gara Rusia cakap begitu. That breaking news that has Australia on alert. Russia this afternoon triggering alarm as it's Australia panik dengan rencana Rusia menempatkan pesawat pembom jarak jauh tu 95 Rusia di Biak, Papua sebagai pangkalan militer. Tapi serius, benda ni heboh lah di Australia kan. Dorang macam takut sesuatu lah.
Itulah punya feeling. Kenapa ada orang perlu just 1,300 takut? kilometers from our coast. Nine political editor Charles Croucher is following the developments. Charles, good afternoon to you. Minister, this afternoon. We obviously do not want to see Russian influence in our region. Australia sampai masuk Australia ni. Daripada Indonesia berhubung laporan Australia minta penjelasan daripada Indonesia. Rusia meminta Okey guys, jadi sampai situ salah reaction aku tentang tenaga nuklear dengan rancangan Rusia ingin membuat pangkalan militer di Biak Papua. Okey, daripada sudut pandangan aku sendiri, kita ambil yang pertama dulu. Nuklear. Tenaga nuklear ni adalah salah satu tenaga yang bagus untuk memajukan sebuah negara besar, terutama yang macam Indonesia lah. Terhadap nuklear, dia mempunyai tenaga yang besar, jadi cukup untuk Indonesia. Tengok macam Rusia tu, besar kan? Jadi mereka menggunakan tenaga nuklear lah, sebagai penjana elektrik dan banyak lagi untuk kesihatan juga. Tapi tenaga nuklear ni ada keburukannya juga lah, akan memanggil negara-negara besar untuk tidak berpuas hati. Terutamanya kita tahu lah negara-negara siapa tu kan, kan kita tahu sudah tu siapa yang tidak suka tu dengan benda-benda begitu. Dan kedua, pangkalan militer di Biak Papua, rancangan. Okey, sebenarnya kalau dilihat daripada sudut yang lain, pangkalan militer tu apabila dibuat di Biak Papua tu akan mengukuhkan lagi sistem pertahanan daripada Indonesia. Ini daripada sudut pandangan aku sendirilah. Tetapi kalau dilihat daripada sudut yang lain, kenapa Rusia ingin letak pangkalan tu di situ? Mungkin ada persediaan yang ingin dilakukan ke apakah kan, kita pun tak tahu. Cuma yang peliknya pula adalah kenapa Australia perlu panik? Diorang ada salah kan dengan Indonesia? Kenapa Australia perlu panik apabila Rusia ingin membuat pangkalan militer di Biak Papua tu? Itu menjadi salah satu tanda tanya untuk diriku sendirilah. Sebab aku tengok video tu kan aku cakap, kenapa Australia perlu panik kan? Ada pangkalan militer di Papua tu. Masuk akal lah, mungkin ada salah lah dibuat kalau begitu kan. Nyatalah kalau kau tak salah, kenapa kau mau takut kan? Oke guys, jadi sampai reaction aku dan see you in the next video. Jangan lupa subscribe.